Inter Milan harus puas berbagi poin dalam laga pembuka Serie A musim ini ketika menghadapi Genoa kemarin. Sejumlah media di Italia termasuk Gazzetta dello Sport menganalisis hasil imbang tersebut dan sebagian besar menyalahkan lini pertahanan Inter atas kebobolan 2 gol yang seharusnya bisa dihindari. Gazzetta menilai performa pertahanan Nerazzurri di awal musim ini jauh lebih buruk dibandingkan musim lalu, di mana pada musim sebelumnya Inter hanya mengalami 1 kali kebobolan dalam 5 pertandingan pertama mereka. Dan sekarang, 2 gol Marcus Thuram bahkan tidak cukup bagi Inter untuk membawa pulang 3 poin dari kandang Genoa. Gazzetta pun menyoroti bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh rapuhnya lini pertahanan Inter, sementara Lautaro Martinez hanya berlatih selama 10 hari di pramusim untuk mempersiapkan pertandingan pembuka tersebut. Lebih lanjut, Gazzetta merinci bagaimana pertahanan Inter kehilangan fokus dalam 20 menit terakhir pertandingan. Terlebih lagi aksi Jan Bisek telah menyebabkan wasit menghadiahkan penalti untuk Genoa di masa injury time yang membuyarkan kemenangan La Beniamata. Selain itu, Francesco Acerbi tidak dalam kondisi prima serta Matteo Darmian yang bermain kurang proaktif. Kemudian Alessandro Bastoni juga tampil di bawah standar performanya dan bahkan Yann Sommer membuat kesalahan dalam proses terjadinya gol pembuka Genoa. Inter memenangkan gelar Serie A musim lalu dengan hanya kebobolan 22 gol dalam 38 pertandingan. Namun pada musim ini mereka sudah kebobolan 2 gol di pekan pertama. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella menuai pujian atas penampilannya ketika menghadapi Genoa dalam pertandingan pembuka Serie A. Tuttosport melaporkan bahwa pemain internasional Italia itu menunjukkan performa luar biasa meskipun Inter hanya bisa meraih hasil imbang melawan pasukan Alberto Gilardino. Tidak mengherankan melihat Barella masuk dalam starting 11 Inter pada pertandingan pertama mereka di Serie A musim ini. Mantan gelandang Cagliari itu telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci Inter selama 5 musim di klub dan terus berlanjut. Pada musim lalu, Barella menjadi bagian dari trio gelandang pilihan utama Inter bersama Henrikh Mkhitaryan serta Hakan Çalhanoğlu. Dan ketiga gelandang inilah yang diturunkan pelatih Simone Inzaghi sejak menit pertama di kandang Genoa kemarin. Meski demikian, Mkhitaryan dan Çalhanoğlu tidak benar-benar mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, di mana keduanya tampak kesulitan menemukan waktu dan ruang untuk menguasai bola. Sebaliknya, Barella menunjukkan bahwa ia bisa memberi dampak positif dalam serangan balik dan khususnya sangat berpengaruh di sepertiga akhir lapangan. Yang paling menonjol adalah umpan silang jitu yang dilepaskan Barella ketika terjadinya gol pertama yang dicetak oleh Marcus Thuram. Sementara di sisi lain, Tuttosport mengkritik buruknya lini pertahanan Inter, terutama atas penampilan mengecewakan yang ditunjukkan Jan Bisek di akhir pertandingan. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski dikabarkan akan sepenuhnya fit untuk pertandingan Giornata kedua Serie A menghadapi Lecce pada akhir pekan ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain internasional Polandia tersebut telah berlatih dan hampir pulih sepenuhnya. Mantan gelandang Napoli itu tidak masuk skuad Inter dalam pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa pada hari Sabtu kemarin. Zielinski mengalami cedera paha saat laga uji coba pramusim dan telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk memulihkan diri. Ada sedikit harapan bahwa Zielinski bahkan dapat kembali tepat waktu ketika menghadapi Genoa kemarin dikarenakan ia sudah kembali berlatih penuh menjelang laga tersebut. Akan tetapi sang pemain belum benar-benar pulih sehingga pelatih Simone Inzaghi tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkannya saat melawan pasukan Alberto Gilardino. Namun sekarang, Zielinski sudah berada dalam kondisi prima dan telah pulih sepenuhnya dari cedera paha. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa sang gelandang pun akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk laga pekan kedua menghadapi Lecce. Jurnalis Italia, Riccardo Trevisani menilai bahwa Kapten Inter Lautaro Martinez tidak layak untuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2024 ini. Berbicara kepada Sport Mediaset, sang jurnalis memberikan pendapatnya terkait peluang El Toro menyabet penghargaan individu tertinggi sepak bola tahunan tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir muncul gagasan bahwa Lautaro berpeluang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2024. El Toro tentu saja menjalani tahun ini dengan sangat positif baik di level klub maupun di level internasional. Sang striker memenangkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana bersama Nerazzurri serta memuncaki daftar Capocannonieri Serie A, sekaligus dinobatkan sebagai MVP Liga. Selain itu, El Toro memainkan peranan penting dalam membantu timnas Argentina menjuarai Copa America 2024 dan juga menjadi top skor di turnamen tersebut. Dengan demikian,
Nama El Toro pun muncul dalam daftar calon kuat peraih Ballon d'Or edisi tahun ini. Persaingan untuk memenangkan penghargaan kali ini bisa dibilang menjadi lebih kompetitif dari edisi sebelumnya, dikarenakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak lagi menjadi kandidat. Sebaliknya, pemain seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe dan juga Lautaro Martinez kini menjadi favorit meraih penghargaan tersebut. Namun dan bagaimanapun, jurnalis Italia Riccardo Trevisani tidak yakin dengan peluang Lautaro untuk memenangkan Ballon d'Or. El Toro belum layak meraih penghargaan tersebut dikarenakan masih ada 3 pemain lagi yang berada di depannya, ujar Trevisani seperti dilansir FC Inter 1908. Kemudian sang jurnalis juga memberikan prediksinya terkait persaingan Scudetto pada musim ini. Menurut saya, Napoli akan berada di posisi keempat, selanjutnya Milan di posisi ketiga, dan Juventus kedua serta Inter di posisi pertama. Inter Milan dikabarkan tengah berupaya untuk menyelesaikan kesepakatan perekrutan Thomas Palacios sebelum pertandingan Serie A melawan Lecce pada akhir pekan ini. Sport Mediaset melalui FC Internews melaporkan bahwa Wakil Presiden Javier Zanetti secara pribadi tengah menggarap kesepakatan tersebut. Palacios dikabarkan kini menjadi kandidat serius dalam target Inter sebagai pelapis Alessandro Bastoni yang disebabkan dampak dari cederanya Tajon Buchanan. Nerazzurri telah berupaya keras dalam pencarian mereka untuk seorang bek berkaki kidal selama berminggu-minggu. Ada gagasan sebelumnya tentang solusi sementara yang melibatkan pemain gratisan dan berpengalaman seperti Ricardo Rodriguez dan Mario Hermoso. Selain itu, nama-nama seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal serta Johan Vazquez dari Genoa juga sempat masuk radar La Beniamata. Dan kemudian baru-baru ini muncul hubungan yang mengaitkan Inter dengan Nathan Jeze dari Nantes, Mauro Perkovic dari Dinamo Zagreb serta bek Valencia Jarek Gasiorowski. Akan tetapi setelah mempertimbangkan semua kemungkinan tersebut, Inter tampaknya telah mantap pada gagasan untuk merekrut Palacios. Meski demikian, menyelesaikan kesepakatan Palacios tidak akan sepenuhnya mudah, mengingat fakta bahwa sang pemain memiliki struktur kepemilikan yang sedikit rumit. Bek berusia 21 tahun itu sejatinya milik Talleres yang sedang dipinjamkan ke Independiente hingga akhir Desember dengan opsi pembelian. Oleh karena itu, Inter harus menemukan kesepakatan dengan kedua klub Argentina tersebut mengenai persyaratan untuk mengakhiri pinjaman dan membuat kedua klub mendapat kompensasi. Laporan mencatat bahwa Nerazzurri pun kini sedang bekerja keras untuk melakukan hal ini. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti yang memiliki hubungan kuat dengan sepak bola Argentina secara pribadi telah terlibat dalam pembicaraan tersebut. Dan menurut laporan, Inter tidak ingin menunggu terlalu lama sehingga mereka ingin menyelesaikan kesepakatan Palacios sebelum menghadapi Lecce pada akhir pekan ini. Inter Milan dikabarkan tengah mempersiapkan langkah kejutan untuk merekrut Federico Chiesa dari Juventus pada hari-hari terakhir jendela transfer musim panas. La Repubblica melalui FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro untuk kesepakatan Chiesa jika mereka berhasil melepas Joaquin Correa terlebih dahulu. Satu hal yang sangat jelas adalah Chiesa tidak masuk dalam rencana Juventus pada musim ini, bahkan sang gelandang sudah dibekukan dari skuad pelatih baru Thiago Motta. Dengan demikian, Bianconeri pun sedang berupaya menjual Chiesa di sisa jendela transfer mengingat kontraknya akan berakhir pada bulan Juni tahun depan. Musim panas ini akan menjadi kesempatan bagi si nyonya tua untuk menguangkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Jika tidak, maka satu-satunya kemungkinan adalah menjualnya pada bulan Januari dengan harga yang lebih rendah, atau membiarkannya pergi secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Ada beberapa klub papan atas Serie A yang dikabarkan tertarik untuk mengamankan tanda tangan Chiesa. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan konkret untuk sang pemain. Hal ini tentu saja menempatkan Juventus dalam posisi yang sulit dan terus berkomunikasi dengan Chiesa bahwa mereka ingin melepasnya di musim panas ini. Laporan mencatat, Inter siap memanfaatkan situasi tersebut dan bersiap untuk mengontrak pemain internasional Italia itu dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan bursa transfer. Dengan semakin putus asanya Juventus untuk menjual Chiesa, maka Inter berharap harga sang pemain bisa turun signifikan dan siap mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro. Namun dan bagaimanapun, Nerazzurri harus terlebih dahulu menyingkirkan Joaquin Correa atau pemain yang tidak dibutuhkan lainnya untuk mengumpulkan dana transfer. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta tetap merahasiakan hubungan transfer dengan bek muda milik Talleres, Thomas Palacios.
Berbicara menjelang pertandingan menghadapi Genoa, sang presiden membahas bek incaran mereka tetapi mengatakan bahwa ia tidak akan menyebutkan nama pemain tersebut. Katakan saja kami mencari profil yang mirip dengan Bisek, baik dari segi kualitas, usia dan nilai si pemain. Ujar Marotta seperti dilansir FC Inter 1908. Saya tidak akan menyebutkan nama yang kami incar dikarenakan akan terlihat buruk jika kami tidak jadi merekrutnya. Dan yang jelas, kami telah menguraikan jenis profil yang kami inginkan. Kemudian Marotta juga menepi spekulasi transfer selama berbulan-bulan yang menghubungkan Inter dengan striker Genoa Albert Gudmundsson yang segera bergabung dengan Fiorentina minggu ini. Sejujurnya itu semua hanyalah sensasi yang diciptakan oleh media, dan kami memang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya tetapi belum sejauh itu. Kami sudah memiliki lini serang yang kami rasa dapat memenuhi kebutuhan kami, baik dari segi jumlah maupun kualitas sehingga ketertarikan terhadap Gudmundsson tidak pernah berkembang terlalu jauh. Inter Milan dikabarkan tidak akan menerima tawaran untuk Joaquin Correa atau Marko Arnautovic di menit-menit akhir jendela transfer musim panas ini. La Repubblica melalui FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri bersedia mempertahankan kedua striker tersebut, tetapi salah satu dari mereka harus dikeluarkan dari daftar skuad untuk Liga Champions. Prioritas terbesar Inter dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer adalah melepas pemain yang tidak dibutuhkan daripada harus merekrut pemain baru. Inter sebagian besar merasa bahwa skuad mereka kini sudah lengkap, meskipun kemungkinan masih akan mendatangkan seorang bek lagi. Namun di lini serang, ada dua pemain yakni Correa dan Arnautovic yang masa depannya masih belum jelas di sepanjang musim panas ini. Dalam kasus Correa, tampaknya hampir tak terelakkan bahwa Inter akan mencoba dan melepas pemain Argentina itu setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya sejak direkrut dari Lazio. Sementara di sisi lain, Inter tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka ingin melepas Arnautovic, meskipun ada anggapan bahwa mereka akan dengan senang hati berpisah dengan sang striker jika ada tawaran yang tepat. Namun dan bagaimanapun, sejauh ini belum ada tawaran yang serius untuk membawa Correa maupun Arnautovic dari Giuseppe Meazza. Dan kini hanya tersisa 2 minggu lagi sebelum bursa transfer ditutup sehingga peluang menjual kedua striker tersebut menjadi semakin kecil. Dengan demikian, laporan mengantisipasi bahwa baik Correa maupun Arnautovic berpeluang untuk tetap menjadi bagian dari skuad Inter musim ini hingga kontraknya berakhir pada Juni tahun depan. Akan tetapi salah satu dari mereka harus bersedia dikeluarkan dari daftar skuad yang akan berlaga di UCL. Inter Milan dikabarkan telah menolak tawaran dari West Ham United senilai 30 juta euro demi merekrut Jan Bisek di musim panas ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain Jerman itu sempat menjadi target West Ham untuk lini pertahanan mereka sebelum kedatangan Jean-Claire Todibo. Bisek merupakan salah satu pemain penting Inter sejak ia tiba di musim panas tahun lalu, meskipun ia mengalami momen yang sedikit mengecewakan dalam menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Sang pemain berhasil mendapatkan tempatnya di starting 11 pada laga tersebut berkat penampilannya di sepanjang pramusim. Bisek telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak ia bergabung ke Inter dengan mencetak 2 gol dan 1 assist pada musim lalu meskipun sebagian besar turun dari bangku cadangan. Hal ini pun menimbulkan banyak minat transfer untuk membawanya dari Giuseppe Meazza di jendela transfer musim panas. Laporan menjelaskan bahwa klub asal Inggris West Ham United telah mengajukan tawaran besar senilai 30 juta euro untuk sang pemain. Angka tersebut tentu akan mendatangkan keuntungan besar bagi Inter mengingat mereka hanya mengeluarkan sekitar 7 juta euro saat memboyong Bisek pada musim panas lalu. Meski demikian, Sky Sport mencatat bahwa Nerazzurri tetap menolak tawaran tersebut. Inter melihat Bisek memiliki tempat penting dalam proyek mereka musim ini sehingga tidak berniat menjual sang pemain.